underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kondisi buruk yang dialami gajah-gajah jinak di Sumatera Utara ternyata sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Di sana banyak gajah yang malnutrisi dan ternyata dirantai. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Oke, kita terenyuh ya. Baca berita seperti itu kita terenyuh. Ya, menjinakkan gajah itu kan tidak mudah. Ya. Gajah yang sudah jinak itu bisa membantu kita, terutama daerah-daerah seperti Sumatera Utara itu ya, atau di dekat-dekat Aceh. Itu kan masih banyak pohon-pohon yang ditebang. Ya, itu yang membantu para pekerja itu adalah gajah. Balok ini dibawa ke kota daerah satu, menjadi dipindah ke tempat yang lain, itu yang membantu gajah. Itu luar biasa. Dan gajah itu memang juga bisa membantu untuk mencegah serangan-serangan macam-macam dari binatang buas yang menyerang di daerah-daerah pemukiman atau perkebunan-perkebunan. Ya. Nah, sekarang gajah tadi itu kan dirawat di hutan lindung yang khusus untuk menjinakkan gajah dan membuat perkembangbiaknya gajah-gajah yang jinak tadi. Ya. Ya, lah ini memang yang punya wilayah itu kan pemerintah ya. Betul. Nah, sekarang kemarin terjadi bahwa ada gajah yang meninggal yang umurnya 5 tahun karena kurang nutrisi. Ya. Lah, kalau ditanya, ada yang berkomentar dari orang-orang yang sudah pensiun yang kerja di daerah sana, memang pengakuannya menyedihkan. Ya, katanya ini sekarang sudah nggak tahu dari mana itu duitnya tuh bisa nggak ada. Lah ini kalau Indonesia terkenal korupsi itu terjadi di mana-mana, ya seperti orang badminton kan, badminton itu kan di mana-mana. Ini juga korupsi seperti di itu ya, di mana-mana korupsi. Ternyata dana itu nggak sampai ke bawah. Jadi dana yang untuk diberikan makanan gajah, ya gajah itu beratnya kan bisa 1 ton ya, macam-macam. Itu ada satu ketentuan bahwa gajah itu diperlukan makan dedaunan atau buah-buahan itu 10% dari berat badannya. Jadi kalau berat badannya itu 1 ton, 1,5 ton, maka dia harus makan buah-buahan dan daun-daunan itu sebanyak 100 kilo sehari. Nah sekarang katanya nggak ada buah-buahnya, kadang cuma dapat dikasih daun-daunnya saja, dan jumlahnya itu tidak sampai sesuai dengan ideal yang diperlukan. Nah ini kan celaka ya, dan kejadian ini telah berlangsung terus sehingga memang gajah itu pada mati. Ada yang masih muda, ada yang lebih tua, dan bahkan kalau gajah-gajah tadi itu sakit, mulutnya sakit, matanya sakit, badannya luka karena kena bambu atau apa itu, lembaga yang tadi sana itu tuh nggak ada obat untuk obati. Ya, jadi kalau pawang-pawang di sana itu kelihatan mesake lah, mesake, mereka pakai uangnya sendiri beli obat-obatan sendiri, dibikin kesembuhan agar supaya bisa sembuh. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kejadian ini sudah berlangsung lama sekali, ya 2-3 tahun seperti itu. Dan bahkan gajah itu dirantai, jadi dia tidak bisa lari-lari kemana, tapi makanannya kurang. Nah, lama-lama gajah itu kurus dan mati dalam kondisi kakinya masih diikat sama rantai. Ya, nah gajah itu ada satu sifat yang makanya dia bisa dijinakkan. Itu gajah itu yang namanya binatang, ya kan? Kalau dia di kakinya dirantai dan dia tuh berusaha jalan, ternyata nggak bisa jalan, karena ada rantai kan, dia nggak bisa jalan. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, dia tahu bahwa dia udah nggak bisa jalan lagi. Maka kalau rantai itu dilepas, bukan dilepas dari kakinya ya, tapi dilepas dari tiangnya yang mengikat dia, maka dia juga tidak jalan. Karena dalam otaknya itu dia udah mikir bahwa saya jalan percuma karena udah diikat, aku nggak bisa.
Mungkin ya dia nggak tahu kalau diikat kan. Cuman aku kemarin udah mencoba kok nggak bisa jalan. Itu masih terasa ada rantainya gitu. Nah, tapi dia udah nggak mau nyoba. Itu namanya gajah. Nah ini sekarang rantainya nggak dilepas. Jadi dia nggak mau kemana-mana. Makannya kurang, ya akan mati dengan sendirinya. Kan kasihan. Kira-kira itu penyebabnya apa, Om Bob? Bisa terjadi seperti itu? Ya, kalau ini diartikan kenapa kok bisa tidak terjadi perawatan yang intens ya terhadap gajah-gajah di sana, makanya bisa kurang macam-macam. Kemungkinan besar direkturnya, jadi kepala dari hutan lindung untuk gajah tadi itu mungkin orangnya tidak cinta binatang. Ya, jadi dia cuman pikir kalau bahasa Jawanya itu dia cuman mikir nyambut gawe. Saya menjadi pegawai negeri ditentukan ditempatkan di sini, pokoknya aku bayaran ya tiap bulan, terus ada pensiun, terus ada anggaran untuk memberi makan sama gajah. Tapi kalau mau dikorupsi semua kan susah ya kan ketahuan. Nah makanya oke, tetap dikasih tapi jatahnya dikurangi. Nah ini bisa terjadi. Jadi memang untuk merekrut seorang yang bertanggung jawab di dalam mengelola hutan lindung ini, ya orang itu harus pertama kali bukan soal pelajarannya, bukan soal pendidikannya, bukan dia asalnya dari mana, tapi harus satu, dia cinta binatang atau tidak. Ya kalau dia tidak cinta binatang, ya kelihatan binatang teriak-teriak, butuh makan ya dia nggak apa, diam aja. Pervailan itu bukan urusan gua, gitu kan? Pokoknya gua udah kerja tiap bulan bayaran tidak pernah terlambat. Nah dia kan berarti mengingkari janji sumpah sebagai pegawai negeri kan. Nah kalau memang sekarang kelihatan ada yang seperti ini, ya pemerintah harus tegas. Ya ini harus dipecat bahwa dia tidak sesuai lagi untuk menduduki posisi ini, pensiunnya dicabut. Nah, takut kan? Jadi dia kerjanya akan betul. Dan sangat besar kemungkinan mungkin lokasi-lokasi seperti ini tidak ada supervisor yang mengontrol. Apakah sudah dilakukan SOP-nya dengan baik? Itu harus dikontrol. Ya kalau yang kontrol juga nggak mau taunya seperti kemarin yang terjadi itu, ya toh tiket-tiket perjalanan dipalsu semua, ya tidak kemana-mana tapi minta duit untuk transport, untuk hotel macam-macam. Ya negara kita akan hancur. Ya mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Kita sudah menderita cukup lama ya, sudah ketinggalan sama negara-negara lain. Jangan sampai ini terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.